Kalau misalkan kayak ayah merasakan seseorang kena santet atau kena pelet, saya sih bisa merasakan. Aduh, nanti jadi orang-orang jadi tahu. Kalau yang kayak misalkan kejadian ini ya, kejadian alam dan lain Ya, sebagainya, kayaknya aku bukan itu deh. Tapi lebih mimpi ke orang terdekat. Lebih ke mungkin leluhur dan lain sebagainya. Bintang tamu kita kali ini aku yakin banget melewati banyak sekali halangan, rintangan, kebahagiaan, dan juga mungkin cobaan dalam hidup, tapi pada akhirnya ia menjadi seorang perempuan yang dewasa, perempuan yang sangat bahagia dan bertanggung jawab atas hidupnya, terlepas dari mungkin masa remaja atau kecilnya, itu cukup diganggu dengan wartawan ya. Aku yakin sekali. Sudah ada di sini, kita manggilnya Sasti. Hai Sasti. Halo, Bang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo. Terima kasih loh udah mengundang aku ke Aku sini. yang ngucapin makasih udah mau mampir ke sini, jauh kan ke kebun jeruk. Dari rumah jauh ya. Jauh lumayan. Langsung gini dia. Oke, kita kembali lagi. Ini adalah Aida Prasasti Paraning Ratu. Betul. Lahirnya 9 November 2001. November itu berarti Sagittarius ya? Bukan, Scorpio. Cewek-cewek Scorpio kayak apa sih? Gitu lah. Dan kalau misalkan kalian mengenali wajahnya, beliau ini adalah anak dari almarhum the one and only Ki Joko Bodo, seorang paranormal terkenal Indonesia yang sangat spektakuler dan ramalannya banyak yang benar. Oke, Sasti, Bang Robi langsung tembak-tembak aja kali lah ya. Boleh dong. Boleh ya. Jadi sebenarnya yang Bang Robi pernah baca dan aku dengar, aku kan pernah ke rumah Sasti guys waktu itu. Dia masih segini waktu itu. Enggak. Enggak, 5 tahun yang lalu aku masih segini lah. Lebih kecil lagi ya. Jadi waktu itu almarhum, manggilnya bapak kan ya? Iya, Almarhum ayah ya. Almarhum ayah waktu itu sudah sakit. Dan aku bisa bilang waktu itu ayah sudah mulai membersihkan semuanya. betul. Betul ya, karena di tahun 2017 dan 2019 ayah meninggalkan itu. Meninggalkan, betul. Meninggalkan itu semua yang kita gak usah bahas lagi. Iya. Bener ya. Iya. Setelah ayah umroh ya deh, kalau nggak salah. Jadi, tapi sebenarnya itu bertahap, Bang. Oh. Jadi, ayahku itu nggak cuma tiba-tiba berubah gitu, enggak. Kalau aku sebagai POV dari anaknya sendiri, memang itu tuh bertahap. Sebuah perjalanan panjang yang nggak langsung tiba-tiba. Oke. Banyak proses, kayak ada baliknya lagi, karena ada lingkungan dan lain sebagainya. Dan mungkin kan perjalanan spiritual orang beda-beda ya. Nah, ayahku mungkin di situ merasa, oh sepertinya belum selesai nih. Jadi harus ada yang mesti diurus lagi dan lain sebagainya. Benar. Ayah meninggalkan Sasti itu kalau nggak salah November 2022. Betul. Jadi tanggal 20-an ya? Tanggal 22. 22 ya. Beberapa hari setelah Sasti ulang tahun. Betul. Rasanya gimana waktu itu? Jujur itu adalah kado menyedihkan yang pernah aku dapatkan gitu. Tapi memang pada saat itu aku ngerasa di situ kayak kenapa sih ayah ninggalin aku abis aku ulang tahun yang kalau nggak salah waktu itu ke 21 tahun. Ulang tahun 21 tahunku kenapa nggak ada almarhum ayahku gitu. Tapi di sisi lain ternyata jawabannya baru sekarang kenapa ayah meninggalkan aku di usia segitu gitu. Bang Robi sama teman-teman di rumah boleh tahu jawabannya apa? Apa yang kamu akhirnya dapatkan pesan tersiratnya? Karena ayahku yakin aku bisa. Jadi sebelum kita throwback dulu ya. Jadi sebelum almarhum ayahku meninggal, itu memang ayahku datang ke mimpiku. Ayahku langsung datang ke mimpiku dan ngasih tahu duluan kalau nak, ayah udah mau pamit nih, tolong dijaga keluarga yang lain. Seperti itu. Jadi kayak ayahku di situ pamit. Jadi begitu aku buka mata, tiba-tiba ayahku udah ya benar gitu. Aku merinding banget pada saat itu sih. Sasti, pasti suka dukanya menjadi seorang anak dari almarhum ayah tuh banyak ya. Betul. Sukanya ada, dukanya ada, dan aku rasa mungkin ya, karena aku sebagai POV yang seorang anak lah gitu, aku juga seorang anak, ketika mendapatkan kabar bahwa dulu ayah, almarhum ayah itu kan diberitakan istrinya cukup marrier, cukup banyak di setiap provinsi. Ini kan berdasarkan yang Bang Robi baca, dan katanya itu bisa menguatkan ilmu ayah.
Oh iya, oke. Betul. Enggak, itu sebenarnya memang ya namanya juga dunia hiburan ya Oke. Bang. Pasti ada lah Jadi tidak ya? gimmick-gimmicknya. Oh, berarti enggak ya? dong, banyak banget Itu dia. Berarti itu enggak ya? Enggak dong. Sebenarnya Sasti ngerasa nggak sih kalau ayah sebelum meninggal, 3 tahun sebelum meninggal, itu makin ganteng, makin bersih, Betul. bersinar ya? Itu betul banget. Aku juga kaget loh. Kayak alhamdulillahnya yang membuat saat ini aku merasa bersyukur banget alhamdulillahnya ketika emang ayah berpulang Ya. itu Masya Allah dan alhamdulillahnya sudah sangat bersih gitu. Oke. Bang Robi cuma pengen mematahkan artikelnya aja. Nanti ada artikel yang Bang Robi kasih ke UT ya. Karena namanya jejak di digital, itu kita Iya. harus konfirmasi kepada keluarganya langsung. Ini bukannya Bang Robi mau membahas sesuatu yang kenapa harus dibahas, almarhum kan sudah nggak ada. Tapi malah pembahasan ini harus dipatahkan. Betul nggak, Dek? Betul. Betul ya? Maaf ya. Iya, itu harus dibataskan. Maaf ya ayah ya. Jadi memang ada pemberitaan seperti itu yang aku pengen hilangkan. Biar nanti ada pembantahan dari anak almarhum paranormal terkenal Ki Joko Bodo begitu. Biar udah nggak usah dibahas-bahas lagi yang itunya ini. Thank you loh. Sama-sama loh. Oke, sekarang kita langsung masuk kepada peninggalan almarhum kepada Sasti. Pertama, sebelum ke beda-beda dan rumah. Ayah ninggalin ilmu nggak ke Sasti? Iya, ninggalin dong. Ninggalin ilmu matematika. Kamu lebih ke Ilmu saintifik ya sains. anaknya ya? Iya, jujur ya. Bahkan boleh dibilang ayahku kan seorang paranormal gitu. Tapi ayahku tidak memaksa aku untuk mempelajari apa yang terjadi di dunia paranormal itu. Ah, gitu. Jadi jalan hidup aku, ayahku bebaskan sepenuhnya kepada seluruh anak-anaknya. Nggak ada paksaan sama sekali. Harus belajar ini, harus belajar itu, Iya. harus belajar ini, nggak ada Iya. bang. Jadi kita di sini kayak ayahku bilang semua orang tuh punya perjalanan spiritual yang berbeda-beda gitu Iya. dan nggak boleh semua dipaksakan dan hal-hal yang seperti itu tuh nggak boleh memang nanti nurun ke anaknya dan lain sebagainya. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Iya, Enggak. iya. Ayah ada berapa anak sih di rumah? Ayahku ada 4. 4. Mm-mm. Dari 4 itu nggak ada yang punya sixth sense. Sixth sense aja dulu, bukan ilmu deh. Sixth sense. Sixth sense sih mungkin itu sixth sense tapi kita kayak mengabaikannya gitu. Sasti bisa lihat hantu. Ngelihat sih nggak bisa ya, Tapi tapi sense. sense. Iya. Kalau misalkan kayak ayah merasakan seseorang kena santet atau kena pelet, Sasti bisa merasakan. Aduh nanti jadi orang-orang jadi tahu. Soalnya teman-teman tahu nggak ya, ini sejarah aja mungkin karena banyak Gen Z yang nonton ya. Dulu almarhum ayahnya Sasti itu pertama kali membuka konsultasi secara online itu via SMS. Satu hari bisa 70.000 SMS almarhum terima. Kamu nggak tahu fakta itu? Gak tahu. Emang kenapa takut orang datang ke kamu untuk berobat? Kok kaku? Ya tadi kata Sasti, aku takut kalau misalkan orang tahu aku bisa sensing begitu, nanti orang datang ke aku lagi Bang Robi. Iya karena sejujurnya itu hal yang itu kan sebuah amanah ya. Ketika orang diberikan sebuah kelebihan, kalau aku yang bilang orang-orang yang mungkin bintang tamunya abang lah yang datang ke sini, itu sebuah kelebihan yang mana harus dipelihara, harus kita tuh harus apa ya, harus punya komitmen atas hal tersebut. Tapi kalau misalkan ibarat film nih, aku sudah tahu nih akhirnya ujungnya seperti apa dari kisah ayah aku, gitu. Oh. Karena aku yakin kamu barusan bohong sama Bang Robi. Sasti itu 100% matanya plek ketiplek sama ayah. Sama persis, nggak mungkin nggak punya kemampuan itu. Aduh, jangan dikasih tahu ya. Beneran loh. Sekarang gini, teman-teman nongkrong mungkin di UI atau di kampus yang baru. Masa iya mereka nggak konsul ke kamu? Bohong deh kalau nggak. Sebenarnya yang tahu-tahu aja, Bang. Apa yang mereka konsultasikan? Nah itu loh, pengen tahu apa yang mereka konsultasikan. Abang mau tentang cinta biasanya. Mereka nanyain ya, pacarnya selingkuh apa enggak gitu. Ya, mereka nanya-nanya sih tentang hal-hal seperti itu. Nah, terus penglihatan Sasti selalu benar. Berarti iya bisa! Oke, langsung aja guys. Ya, kalau pengen nanya sama Sasti, udah nggak usah diragukan lagi. Tentang keilmuan yang almarhum ayah punya itu diberikan nggak gitu loh maksudku. Secara natural maksudnya Dek. Kalau natural itu ya setelah aku dengar-dengar, maksudnya juga pernah beberapa ngobrol sama rekan-rekan sejawatnya ayahku ya, mau nggak mau kita harus memang menerima gitu.
apa yang datang udah jalanin aja. Aku juga udah pernah datang di suatu podcast gitu yang orangnya bilang ya kalau misalkan punya kemampuan maksudnya dijalanin aja gitu. Tapi kan kita bisa memilih sebagai manusia. Bener. Mau atau tidak. Itu dia Gitu. Bang Robi. Mau apa enggak? No, thank you. Sasti, aku mau nanya, ketika Sasti sama ayah spending time berdua gitu, lebih sering ngebahas sesuatu yang scientific atau sesuatu yang mungkin berhubungan dengan metafisik atau tentang keilmuan begini kalau ngobrol sama ayah? Nah, ini fun fact banget. Jadi emang almarhum ayahku itu kalau misalkan udah di rumah, perannya adalah sebagai ayah. Jadi nggak ada tuh yang kayak begitu, tidak ada ya teman-teman. Jadi untuk anak-anaknya beliau sebagai ayah. Jadi aku nggak ada tuh yang namanya Ki Joko Bodo di rumah, tidak ada. Di rumah adanya ya ayah gitu. Jadi apa yang ayah bahas tuh rata-rata tentang self development, terus juga tentang gimana caranya kita ya tentang bukan hal-hal spiritual, karena yang tadi aku sebut di awal kalau misalkan perjalanan spiritual orang tuh beda-beda. Beda-beda. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu dan juga mengikuti almarhum dan juga keluarganya, mungkin di sini diwakili oleh Sasti, di rumah itu disebut dengan Istana Wong Sin Ting ya teman-teman ya. Ada beberapa ukiran-ukiran perjalanan kisah hidupnya ayah itu di atas, betul ya? Walaupun Bang Robi agak kaget, aku inget banget ketika aku lihat perjalanan ayah yang ada sepeda segala macam, aku muter balik badan, di depan mataku ada apa? Keranda mayat. Gak semua orang tahu itu ya. Serius? Betul nggak? Aku lupa, maksudnya nggak ngeliat. Kamu nggak tahu? Serius? Kamu nggak tahu di rumahmu ada keranda mayat? Ini boleh Bang Robi ceritain ini sih? Boleh. Tapi ada kan? Ayah cerita Mungkin nggak? pada saat itu ada ya. Oke, tapi terlepas dari keranda mayat itu teman-teman ya, ada candi yang memang ukirannya itu menceritakan kisah yang spiritual dan almarhum sendiri yang buat. Ceritain dong peninggalan Bapak ini. Jadi sebenarnya emang ayahku tuh mau membuat ya. sesuatu ya yang bisa dikenang gitu. Jadi ketika layaknya seniman lah, ketika memang seseorang itu sudah tidak ada, maka karyanya lah yang akan mengingatkan kita kepada seseorang itu. Salah satunya ayahku ya membuat rumah candi, membuat juga rumah yang ada ukiran-ukiran perjalanan hidupnya. Karena perjalanan hidup ayahku itu dulu tidak semudah yang teman-teman tahu. Misalkan, Ki Joko Bodo nih peramal ya, jadi bisa buat ini. Nggak seperti itu. Sebelumnya aku melewati masa-masa yang benar-benar sulit, dari yang jualan nasi goreng sama ibu aku, jadi pengamen, jadi tukang las, dan lain sebagainya. Itu sudah ayah lewati. Dan ayahku mau kisah-kisah hidup, kepahitan-kepahitan itu diukir di rumahnya, dinamain Istana Wong Sin Ting. Seperti itu. Sudah ada yang menawar rumahnya Sasti? Belum, dan sampai saat ini jangan dulu ya. Masih saya tinggali teman-teman. Rumahnya luas banget teman-teman. Mewahnya itu saya bisa bilang bukan mewah kayak rumah-rumahnya keluarga Halilintar atau Raffi Ahmad. Kalau kamu suka seni, kamu mengerti kenapa Bang Robi bisa bilang mewah. Ya, kayunya aja nggak usah. Sasil punya pacar? Nggak usah jawab atau sudah atau belum. Tapi pernah nggak ngajak cowok ke rumah, mau ketemu almarhum bapak, atau mungkin sudah bapak nggak ada, tapi mereka takut ke rumah Sasti? Nggak pernah. Nggak pernah bawa ke rumah? Nggak pernah. Bawa ke rumah, iya. Tapi orang ini memang sudah kenal sama ayah. Nggak takut? Nggak dong. Udah kenal sama ayah? Sudah kenal. Tapi kayak kalau misalkan emang orang baru, rata-rata masalahnya itu. Tidak mau mendekati karena itu bapak saya. Tapi beliau tuh almarhum tuh menyenangkan sekali loh. Pasti masa kecil kamu kan, kalau misalkan aku tarik lagi ya di tahun 2004 sampai dengan 2019 lah, bisa 15 tahun atau 20 tahun lah. Itu kan masa keemasannya Bapak sebagai paranormal. Tiap hari wartawan pasti datang. Betul. Mencari tahu visinya Bapak, mencari tahu penglihatan Bapak dan POV-nya Bapak lah gitu ya. Capek nggak? Jujur iya banget, bahkan kita pernah buat kesepakatan sama ayah, dan kesepakatannya itu berjalan sampai sekarang. Pokoknya nggak ada yang bisa masuk ke dalam rumah itu, bagian dalam rumah itu hanya untuk keluarga, nggak bisa ada syuting-syuting lagi ya. Saking kita capeknya. Dulu tuh kita bener-bener kayak, pokoknya
nggak boleh ya ada lagi yang datang dan lain sebagainya, karena memang sebanyak itu pada tahun 2004, 2005 sekian itu banyak sekali yang datang dan jujur dulu mengganggu kami. Tapi ya udah nggak apa-apa, itu kan udah masa lalu. Iya. Tapi sekarang wartawan nanya-nanyain Sasti nggak? Oh, nanya-nanya ya masih nanya-nanya. Cuma kan bukan nanya tentang bagaimana nih visionnya ya Kak ya. Gitu. Tapi boleh nggak wartawan aja tentang vision ya? No, thank you. Tapi bisa. Rumah aja boleh. Sekarang gini aja, Bang Robi tuh penasaran Sasti tuh nggak mau ngaku sama kita guys, sama followersnya juga. Sekarang gini, jujur aja. Jadi kalau misalkan punya penglihatan, biasanya dari mimpi, dari bisikan, Tadi kan aku ceritain. dari mimpi ya. Ayahku ngasih tahu akunya di mana. Ada nggak mimpi Sasti yang sekarang kejadian di muka bumi ini? Aduh, itu aku aja deh yang tahu. Aku Oh, takut, iya, guys. Bang Robi gak mau paksa-paksa. Beliau berarti memang se-humble itu teman-teman, menyimpan titipan almarhum sebegitu private-nya ya. Oke, sekarang boleh ceritain nggak beberapa ukuran perjalanan spiritualnya, berapa lama ayah buat candinya, dan gimana cara ngukir reliefnya itu? Oke, jadi kalau misalkan buat candi itu sebenarnya nggak secara harfiah ayah aku tek Iya. gitu nggak, tapi memang ada timnya dan itu emang hasil pemikiran ayahku. Jadi kalau Iya. misalkan kita ke candi di rumahku, itu lebih ceritain tentang memang perjalanan spiritual ayahku yang makanya artnya tuh kayak wah nggak jelas nih. Sedangkan kalau ukiran yang Bang Robi lihat, yang perjalanan hidup ayahku itu emang perjalanan kisah hidup ayahku yang diukir di rumah gitu. Jadi itu untuk bagian rumahnya sampai benar-benar ayahku mempelajari agama dan lain sebagainya tuh diukir juga di rumah. Sedangkan di candi itu memang perjalanan spiritualnya yang wah adalah gambar makhluk-makhluk yang tahulah yang menyeramkan dan lain sebagainya itu di candi. Jadi ayahku ingin menunjukkan seperti ini loh perjalanan spiritual yang ayahku alami melalui relief-relief itu gitu. Sasti pernah diceritain sama ayah nggak kalau Sasti dititipin ada seorang perempuan tidak terlalu tua tapi menjaga kamu, bisa kita bilang putri? Kok tahu sih? Bener. Bapak sendiri yang ngomong, ayah sendiri yang ngomong. Aku nggak pernah ngomong. Tapi orang-orang selalu ngomong seperti itu. oh ya. Rekan-rekan ayahku gitu. Kayak untuk yang jagain dan lain sebagainya itu emang sering di-mention sama orang-orang. Tapi aku kayak, oh ya udah, nggak apa-apa, fine-fine aja. Selama mereka tidak mengganggu aku, selama mereka nyaman. Yakin kalau mau bobo nggak ada yang nyanyiin gitu? Kayak ada suara. Enggak. Aku takut banget, tahu dari mana sih abang ini, guys? Lebih takut sama aku sama papa sama bapak. Sama ayah Lebih dulu. menyeramkan ini jujur. Ini benar-benar bisikan gaib, the real Ya bisikan enggak loh, gaib. mau nanya No loh. gimmick ya. Nanya loh aku. Enggak sih. Enggak pernah dikasih tahu juga. Seperti yang tadi aku bilang, aku nggak pernah kayak yang mendikte, kamu harus seperti ini, seperti ayah. Enggak pernah. Tapi kan di rumah Sasti itu kalau misalkan ke bawah itu ada area goa ya? Iya, ruang bawah Anak-anak tanah. Katanya nggak boleh ke situ ya anak-anak? Kita boleh, justru kita boleh, tapi tidak boleh sembarang orang yang datang ke ruang bawah tanah. Ih, aku beruntung dong. Iya, betul. Tidak sembarangan orang yang bisa datang ke ruang bawah tanah. Berarti Bang Robi beruntung dong. Iya, dibawa masuk ke dalam. Iya, enggak. Ayahku juga pilih-pilih kok nggak semua orang bisa masuk. Wow. Oh, itu nggak semua? Tidak. Ih, merinding aku. Jadi pas, aku ke bawah, aku inget banget perjalanannya ya waktu itu. Memang, aku tuh kalau misalkan ke tempat yang disakralkan teman-teman, tidak pernah, mungkin ini yang membuat almarhum menyetujui aku masuk kali ya. Karena aku tuh tidak pernah mau seperti belajar ilmu, atau mengangkat dagu, atau mungkin berusaha untuk mencari tahu tentang alam sebelah, alam goib. Jadi saya datang, niatnya mau bertamu, mau mengetahui, dan menyampaikan informasi aja ke penonton saya waktu itu. Mungkin itu yang bikin almarhum mengizinkan melalui abangmu waktu itu, kakakmu waktu itu. Jadi ya, dibolehin masuk, tapi aku nggak bertapa, nggak apa. Cuman yang aku lakukan, aku inget banget, aku copot sendal, terus ada satu area yang harus menyeberangi air yang kecil dikit, ya.
Di situ aku menyeberangi dan seingat aku itu bisa menjadi sebuah portal untuk ayah dulu. Betul ya? Iya, di situ memang banyak perjalanan spiritual yang Ayu alami. Makanya kalau misalkan kita ke ruang bawah tanah itu sebenarnya emang ada simbol-simbol dari seluruh agama Iya, aku di ingat Indonesia. Iya, jadi memang ayahku melakukan semua perjalanan itu secara spiritual gitu. Kalau teman-teman tahu ya, ada satu artikel yang Bang Robi baca, seorang Ki Joko Bodo itu, dulunya beliau adalah pencari Tuhan, dan ketika beliau menemukan Tuhan, di sini Allah, akhirnya beliau meninggalkan itu semua. Betul ya, Dek? Betul. Itu sebenarnya seharusnya menjadi deep conversation ya, karena Sasti itu mendapatkan legacy yang besar gitu. Dari, Masya Allah ya, dari seorang Ki Joko Bodo. Siapa yang nggak kenal ayahnya beliau gitu. Dan di sini ada satu karya dari Grasindo di tahun 2011. Ini adalah, tuh kan matanya sama. Memang kita keplek-ketiplek, guys. Ketiplek guys. Tapi yang ini berusaha untuk chill aja gitu orangnya. Padahal Chill dia aja. kemampuannya luar biasa. Oke. Aku akan secara random buka 3 halaman. Dan Oke. kita akan tahu ya, ini dititipin Sasi tadi ya. Kita akan bacakan apa yang aku buka. Karena pas ini seizin alam semesta. Tapang rawat merupakan upaya prihatin tidak makan nasi. Almarhum melakukannya karena mengingat masa lalu. Masa kecil memedihkan, tidak pernah makan enak, apalagi kenyang. Aku bisa bertahan tapang rawat selama 5 tahun. Hanya makan pala gumantung, pala kemendem dalam jumlah sangat terbatas. Misalnya, pagi sebuah pisang, siang sebuah ubi jalar, malam sebuah tales. Minum juga hanya dengan air putih. Dan manfaat dari tapang rawat ini sangat luar biasa karena aku makin bisa kontrol diri, mengendalikan segala keinginan diri. Tuh, salah satu ilmu atau pesan dari almarhum Ki Joko Bodo. Kita menuju ke pesan kedua. Ini random loh Bang Robi. Tapi ada hubungan dengan cerita Sasi tadi ya. Wow. Bisa kebalik. Iya. Ih, Masya Allah. Tahun 1997, beliau membuka praktik paranormal. Kok bisa satu korelasi dengan obrolan kita ya? Tuh. Padahal Doi sebenarnya horor guys, tapi dia berusaha chill aja. Tahun 97 membuka praktik paranormal. Menemukan kebenaran hidup bukanlah sesuatu yang gampang. Keyakinan adanya jalan hidup dapat tumbuh setelah menganalisa dengan seksama di mana adanya kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan tantangan diri. Aku sadar benar dengan kekuatanku dan kelemahan-kelemahanku. Tetapi aku melihat peluang-peluang ke depan masih sangat terbuka lebar bagi profesi paranormal. Ancaman dan tantangan bisa aku ubah menjadi peluang serta kesempatan maju selangkah. Inilah langkah-langkah suksesku dari bagian yang tidak diperhitungkan. Aku sudah melakukan proses ritual dengan 191 laku topo. Misalnya aneka perjalanan goib yang tidak dialami orang lain. Aneka perjalanan goib yang tidak dialami orang lain. Ini juga berhubungan dengan portal goa tadi. Dan praktek Bapak, ayah ya. Wow. Yang 3, terakhir. Alam semesta mengarahkan kita ke... Oh, sebentar. Tadi profil. Bab 37, si manis. Pertama-tama sampai di Jakarta. Kok bisa pas ya, Dek? Tentang cerita... Ini kita napak tilas loh. Kok bisa pas ya? Pertama-tama sampai di Jakarta, aku tidak menyia-nyiakan datang ke tempat keramat. Aku segera melangkah ke tempat bermukim si manis. Mula-mula anganku dihancurkan oleh kehadiran sepasang remaja di bawah pohon palem tidak terlalu rindang. Mereka berangkulan masuk alam asmara tanpa memperhatikan kiri kanan. Sebagai pemuda sehat, aku tegang melihat mereka berdekapan erat, saling mengulum dan memagut bibir, menjilat dan mengecup leher. Bahkan sang lelaki makin rakus menjelujuri dada sang perempuan. Kemampuan ayah menulis ini tampaknya diturunkan ke Sasi.
Wow. sebagai Eh, jurnalis? wow, memang ayahku tuh emang dari dulu memang sangat amat puitis. Ayahku tuh memang dari dulu sangat suka menulis. Makanya kenapa kalau namaku Prasasti, Heeh. karena di rumahku tuh semuanya banyak batu tulis, Iya. banyak sekali batu tulis. Nah, dari Prasasti itu emang sebelum ayahku pun di fase ini, sejak kecil ayahku memang menulis apapun, menulis seluruh keinginannya Mhm. itu di batu. Oke. Dan ayahku cerita, almarhum ayahku cerita, satu-satu keinginannya itu terwujudkan gitu dari ayahku menulis di batu itu. Oke. Yang suka warna hijau siapa? Yang suka warna hijau, Nggak ada. Saya sih itu mana sih bolpen? Nggak ada ya di keluarga? tidak, Nggak ada ya? enggak. Atau kamar ayah warna hijau atau nggak ada? Tidak, tapi memang si hijau yang di-mention sama abang itu memang dilukiskan di rumah. Oh, lukisan siapa? Lukisan wanita berbaju hijau. Ada hubungan sama yang jaga kamu? Tidak ada. Jujur atau jujur? Yuyurli atau Yuyurli? Usually, I don't know ya. Nggak ada hubungan ya? Nggak ada hubungannya. Jadi ini aku belum ceritain ya. Ya. Awal aku ketemu buku ini gimana? Ya. Setelah ayahku meninggal, beberapa hari kemudian emasku beres-beres loker. Di situ tiba-tiba ayahku nemuin buku ini. Mhm. Dan ayahku nggak banyak ceritakan tentang hidupnya seperti apa. Di situ kita banyak connecting the dots. Oh, jadi ternyata ayah tuh seperti ini karena ini. Ayah tuh begini karena ini, ada di buku itu. Dan aku sampai sekarang belum membaca buku itu sampai habis. Aku nggak kuat. Mas aku yang baca. Jadi masku udah benar-benar hatam dan tahu seluk-beluk buku itu dan cerita kisah-kisah ayahku. Kenapa seperti ini, kenapa seperti itu semua masku tahu. Tadi aja Bang Robi merinding dan mau nangis ketika membacakan cuman satu paragraf tentang betapa sulitnya dulu ayah makan. Di situ aja aku udah nggak sanggup, apalagi kamu darah daging almarhum Iya. sendiri ya. Oke. Tapi kalau dari buku ini ada pesan buat 4 anak tercinta. Di dalam buku itu sebenarnya lebih ke ungkapan perasaan untuk kaminya ada. Gitu. Di bab Istana Wong Sinting kalau tidak salah. Di foto-foto kami, kemudian juga tentang kisah. Jadi ayahku tuh dulu emang nggak punya apa-apa ya sebelum pindah ke Jakarta, mengubah nasibnya. Ayahku benar-benar mau makan aja tuh harus gadein kain zaman dulu. Ibunya harus gadein kain. Nah, jadi setelah ayahku sudah bisa membeli apapun yang ayahku inginkan, jadi ayahku memberikan kita rasa sayangnya berupa materi gitu. Jadi kayak satu anak dikasih mobil dan lain sebagainya gitu. Jadi kan tadi itu di rumah diceritakan bahwa mereka kalau misalkan ayahnya udah pulang itu ya sebagai seorang ayah gitu ya, ngobrol. Betul. Dan juga mungkin berbagi makan bareng, berbagi kasih. Biasanya kalau sama ayah ngobrolin apa aja? Kita kalau sama ayah yang tadi aku ceritain, kita emang benar-benar tentang sesimpel tadi ngapain aja. Kemudian lebih ke sosial sih, kalau sama ayah itu cerita tentang ya seperti ini development sih. Ayahku tuh lebih banyak memberikan kayak motivasi-motivasi gimana kita bisa hidup layaknya manusia biasa ya. Iya, kebayang. Seperti itu. Tapi kalau misalkan sama ayahku ceritanya tentang kayak gitu, mungkin orang berekspektasinya kayak, wah anaknya paranormal nih, pasti ceritainnya tentang alam itu. Iya. Nggak pernah sama sekali, aku nggak pernah nyinggung. Dan itu aku pernah ikut ayahku penelusuran ke tempat-tempat seperti itu atas mau aku sendiri, bukan ayahku yang nyuruh. Penasaran. Ikut ayah kerja dulu juga penasaran, terus tanya-tanya ke ayah tentang proses hijrahnya juga penasaran, tanya-tanya ke ayah tentang sebenarnya ini tuh kayak gimana sih, kayak gitu ya, tahu ya. Itu juga karena penasaran aja. Dari kekepoan dan penasaran itu ada rasa kapok nggak? Sampai sekarang sih belum sih. Belum sih, karena menurut aku itu sesuatu yang ya tadi dijalani aja.
Berarti kan kalau sama ayah sering ngebahas tentang self-development dan juga tentang hal-hal yang berbau dengan filosofi hidup. Betul. Yang paling inget banget kalimat dari ayah itu apa yang disampaikan ke saya? Ayahku tuh berulang-ulang kali selalu nekenin untuk be nice sama seluruh orang. Kita nggak tahu Yeah. sesimpel misalkan kamu ada masalah nih. Jadi aku tuh dulu pernah sakit hati banget sama sebuah wartawan gitu, seorang wartawan yang mana pada saat itu ada pemberitaan yang emang kurang mengenakan dan aku konfront. Nah, tapi pada saat itu juga yang aku ingat adalah kata-kata dari ayahku itu. Kamu nggak tahu, maksudnya siapa tahu ya wartawan itu yang bisa ngangkat derajat kamu. Wartawan itu yang bisa membantu kamu, bertemukan kamu sama orang-orang hebat yang membawakan kamu rezeki. Seperti itu. Jadi pokoknya harus dipukul rata, semua harus nice sama semua orang. Walaupun emang kita ngerasa kayak kita nggak ada, maksudnya nggak ada kewajiban untuk berbuat baik sama orang itu ya. Setuju. Seperti itu. And you were nice. Kamu tuh nice banget loh. Untuk seorang anak legend ya. Dia tuh nice banget loh. Tapi aku setuju sama Sasi. Kalau misalkan ada orang yang menjatuhkan kita atau mungkin jahat sama kita, aku tuh percaya yang namanya pintu kebaikan tuh nggak ada pintunya, teman-teman. Betul. Itu selalu terbuka, tidak ada kuncinya, selalu terbuka. Jadi kalau misalkan ada yang menjatuhkan kita atau jahat sama kita, kebaikan lain akan tetap terbuka. Mengikuti arah angin aja gitu. Ada beberapa arah angin kan ya, dan itu ya selalu seperti ruangan ini aja, walaupun ada pintunya, tapi angin kalau Tuhan mau, Allah mau, masuk tetap bisa masuk gitu ya nggak sih? Betul. Ya. Keren. Quotes-nya keren loh. Nggak ada quotes-nya itu, cuman menyimpulkan apa yang tadi Sasi bilang aja gitu jadi ya. Nah, terus gini, ada satu pertanyaan sih, mungkin ini titipan pertanyaan dari netizen Bang Robi gitu ya. Tadi kan Sasi pernah bilang bahwa pernah ikut ayah, segala macam spiritualnya, kegiatannya. Pernah ngeliatin ayah ngobatin orang kena santet nggak? Ingat nggak? Ngobatin ya, bukan nyantet orang ya. Ngobatin. Ingat nggak? Jadi memang akhir-akhir ini, maksudnya bukan akhir-akhir ini sih, tapi aku pernah ikut event paranormal gitu. Ya memang ayahku di situ mempraktekkan gitu bagaimana caranya dan lain sebagainya. Cuma itu aja ingatan aku, itu pun aku masih 7 tahun. Usianya? Usianya 7 tahun. Jadi samar-samar. Samar-samar ya, jadi nggak yang terlalu gimana ya. Semakin dewasa semakin kayak, kayaknya nggak perlu deh tahu. Berarti ada kapoknya juga kan? Ada takutnya itu namanya kapok itu ya? namanya kapok. Okay. Itu tadi makanya abang nanya, kamu kapok nggak gitu? Ada kapoknya nggak gitu? Oh ya berarti ralat ada. Ada. Oke, di rumah tuh ada patung perempuan ya, Dek? Betul. Itu siapa nih? Patung perempuan itu namanya Dewi Sartika. Patung perempuan itu namanya Dewi Sartika dan ini adalah sosok yang paling sering menampakkan diri. Kalau ada tamu-tamu yang datang ke rumah dengan mungkin dengan hati yang tidak lapang atau baik, biasanya suka ditunjukin sih. Kalau nggak baik sama orangnya? sosok ini. Nggak hanya nggak baik, kalau mungkin orang itu tahu bisa orang lain bisa melihat, misalkan tamu bisa melihat, mungkin akan menampakkan. Dan rata-rata orang yang bilang yang wujudnya persis sekali seperti ibu aku. Iya, jadi kayak kadang suka ketuker gitu. Yang jaga rumah juga kadang suka kayak, ini ibu ngapain malam-malam jalan-jalan? Berarti yang ini Dewi Sartika? Dewi Sartika. Yang ini? Bukan. Bukan. Oh, berarti emang beneran ada ya? Bukan. Bukan. Emang mirip kah? Ya nggak tahu, abang nanya. Bukan. Oh, bukan ya? Lebih. Aduh, jangan Lebih. tahu. Lebih tua lagi nggak sih? Lebih tua lagi. Yang ini. Dewi Sartika berarti di rumah aja, jagain rumah. Berapa gaji Dewi Sartika di rumah? Waduh. Oh ya Allah. Waduh. Kalau sama makhluk goib agak kurang ajar ini ya. Oke, berarti Dewi Sartika ini kalau sama orang yang baik, dia akan nongolin diri juga. Cuman dia ya baik juga responnya. Tapi kalau sama yang jahat, dia bisa bikin nggak betah. Bisa bikin nggak betah. Itu yang dilakukan sama makhluk-makhluk lain juga kan ya? Di rumah. Ada apa aja sih deh di rumah itu makhluknya? Banyak. Ya, kalau dirimu nggak mau ngaku bisa melihat mereka, kesaksian orang lain ada apa aja sih? Kesaksian orang lain banyak ya sebenarnya. Tapi kalau misalkan aku, karena emang aku penghuni rumah situ, jadi aku nggak pernah merasa ada yang mengganggu dan lain sebagainya. Ya. Tapi ya sosok-sosok yang paling sering muncul itu betul Dewi Sartika tadi. Kemudian nenek-nenek yang menyapu bagian rumah candi. Ada juga kakeknya.
Paling sering itu sih, Bang. Di rumah itu sekarang dibuka buat umum gitu nggak sih? Oh, Kalau tidak. tidak. Enggak. Kalau mereka mau melakukan perjalanan spiritual atau cuma buat tamasya doang, secara rumahmu kan udah belum. Belum dibuka. Jadi kayak taman mini ya. Ini bagus banget tahu teman-teman. Nanti kalau misalkan dibolehin sama keluarga, kita kasih cuplikan rumah-rumahnya lagi ya, kita lihat nih. Terus juga aku pengen tahu kalau misalkan sampai sekarang itu kan yang aku tahu rumah itu kan dititipin ke keluarga, ke anak-anak sebagai tempat pengajian, tempat berdoa. Itu Oke. betul ya? Jadi beda nih, kadang ada mispersepsi. Jadi ayahku pernah bilang ada satu yang ayahku hibah ya namanya Iya. untuk membuat masjid. Tapi itu bukan rumah, guys. Itu adalah tempat praktiknya almarhum ayahku. Oh. Setelah ayahku meninggalkan itu, jadi tanahnya diberikan untuk dibangun masjid seperti itu. I see. Udah diberikan ke orang, diberi kepercayaan untuk bangun masjid. Jadi bukan rumahku. Kadang orang-orang tuh komen-komen ya di TikTok, aku akan lumayan aktif di situ. Kayak, kok tempat ini bukannya malah dijadiin ini malah jadi tempat tinggal? Ya itu tempat tinggal saya, Mas ya. Kalau nggak gitu mau ditaruh di mana saya? Gitu kan. Lucu ini ya. Ini maaf kalau pertanyaan Bang Robi agak nggak elok. Adakah kebiasaan almarhum ayah yang masih dilakukan oleh anggota keluarga atau mungkin karyawannya seperti ritual atau apa di rumah? Oh, tidak sih. Tidak ada. Tidak ada. Kayak ya ritual paling bersih-bersih. Ya, normalnya manusia. Normalnya manusia. Karena kalau kalian ngobrol sama almarhum ayah pun, kalian harus jadi manusia normal gitu ya. Betul. Jangan kayak ayah gitu. Maksudnya banyak ilmunya bingung nanti ya. Iya. Iya. Udah terbaca ya, udah terjawab ya, Teh? Nggak ada ya? Nggak ada ya, teman-teman. Jadi memang anak-anaknya ini dititipkan sama almarhum ayahnya untuk selayaknya manusia normal mengejar impian mereka. Ada yang mau jadi jurnalis, dan juga yang lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kamu punya cerita horor, boleh kirim emailnya di sini. Oke, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Bang Robi mau ada satu pertanyaan final. Apa tuh? Terakhir. Kalau misalkan suatu hari pesan mimpi itu datang lagi. Karena kan Adek datang kekuatan dan message itu dari mimpi. Misalkan setelah podcast ini ngobrol sama Bang Robi ini jadi bintang tamu. Tiba-tiba ada yang mewakili ayah datang ke mimpimu. Lanjutkan yang ayah lakukan dulu. Would you do that? Boleh dipikir-pikir dulu ya. Nggak kebayang kalau anak seceria ini tiba-tiba harus mandi kembang ya. Nah itu dia. Ya, gue nggak bisa bayangin aja. Seceria ini, semenyenangkan ini tiba-tiba harus bakal menyan gitu. Nggak kebayang. Itu benar-benar sebuah, kita nggak tahu ya manusia seperti apa, tapi kan itu amanah yang sangat besar, Bang. Besar banget. Maksudnya kayak, ya nggak bisa sembarangan orang juga kuat bisa memikul hal tersebut. Selama kita masih punya pilihan untuk menolak, why not? Asik. Asik kayak dia ya. Nggak cocok jadi dukun kayaknya. Betul itu. Jadi paranormal aja, maksudnya kayak itu ngeramal-ngeramal. Kalau nggak, tetap lo Bang Robin nawarin loh ini. Kan YTT abang. Iya, itu ya. Tapi beneran nggak ada mimpi yang terjadi kejadian di dunia manusia sekarang yang beneran kejadian. Misalkan, contohnya aja, misalkan Pak Gibran jadi wakil presiden, kamu sudah mimpiin itu sebelumnya? Atau apa gitu, sesuatu lah. Kalau yang kayak misalkan kejadian ini ya, kejadian alam dan lain sebagainya, kayaknya aku bukan itu deh. Tapi lebih mimpi ke orang terdekat. Lebih ke mungkin leluhur dan lain sebagainya. Mungkin ini loh disclaimer ya teman-teman ya. Tapi energi kayak gini bikin rumah almarhum ayahnya jadi nggak horor ya? Emang nggak horor kok. Apaan? Emang nggak horor kok. Rumah mana yang ada keranda mayat? Cuma ada keranda doang. Wajar ada itu. goanya ke bawah. Tapi aku inget banget waktu main ke sana itu memang keadaannya ayah sudah sakit ya. Terus aku ingat pertama kali aku parkir itu disambut dengan pohon kamboja kuning di samping. Iya. Terus ada ruang security-nya. Jujur ya teman-teman, saya mau numpang pipis aja takut. Di situ ada toilet ya kan? Ada yang bagian luar ya. Iya. Yang... Mau pipis aja takutnya ada yang ngikut pulang ke rumah.
Tapi pada saat masuk ke dalam, saya bisa merasakan kehangatan keluarga sih. Dan ini kesaksian dari Bang Robi aja ya, bahwa yang selama ini mungkin yang dituliskan atau disampaikan media, rumah almarhum ini tempat mereka berilmu, tempat mereka mencari kekayaan atau kebaikan, mencari jabatan. Saya merasakan tidak segelap itu. Karena ketika sebelum sakit, almarhum pun sudah meninggalkan itu semua. Seperti yang kita ketahui, kun fayakun, kalau kata Allah, bersih rumahnya, ya bersih. Bersih ilmunya, ya bersih. Dan kita doakan almarhum meninggal dengan kebaikan kemarin. Tidak ada sangkut paut atau hutang piutang, baik itu hutang piutang dosa atau kesalahan ya. Dan keluarga yang ditinggalkan juga bisa sehat terus. Dan seperti pesannya almarhum, menjadi manusia normal kebanyakan. Iya dong. Itu pesannya ya. Jadi jurnalis. Lakukan apa saja yang menurut Sasti itu nyaman. Gitu. Tapi happy ya. Happy dong. Coba deh, di zoom in bisa gak sih? Ini mata almarhum banget tahu. Happy dong. Baru kan saya. Kalau almarhum kan dulu kribo, panjang gitu ya. Nah kalau misalkan almarhum kayak Joko Bodo, rambutnya dia apa, bonding kayak begini nih. Iya, mirip ya. Mirip banget sih deh. Ketiplek. Iya Ya emang. ampun. Tapi ilmunya enggak ya. Ah ini mah masih nolak doang. Enggak. Disclaimer. Ilmunya enggak ya. Tapi terakhir ya Teh, kalau mantan atau pacarmu selingkuh kamu tahu nggak? Enggak lah. Itu biar urusan dia sama yang di atas, Wes. Ya, jatuhnya kayak ponakanku sih ya, setengah soalnya 40-20 ini. Oke, kita pamitan. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga ada manfaat dari obrolan ini. Dan sekali lagi teman-teman, maksud aku ini mungkin pesan dari Sasti juga ya. Bagaimanapun orang melihat orang tua kita di luaran sana, yang tahu dapurnya itu adalah kita sendiri. Tidak hanya kita yang harus egois, orang tua mengerti kita, tapi kita harus mengerti orang tua kita. Di luaran mungkin orang melihat orang tua kita kurang sempurna, tapi kita sebagai anak yang paling paham seperti apa orang tua kita. Dan gimana bisa paham? Terus komunikasi sama orang tua. Terakhir nelpon nyokap sama bokap kapan? Jangan sampai menyesal kayak kami berdua. Ayahnya udah nggak ada. Iya. Tos, anak yatim. Yatim. Harus semangat maksudnya. Semangat. Ayo tos semua. Kita harus semangat yang anak yatim ini. Sebanyak itu. Iya, sebanyak ini. Jangan dulu ya. Semangat kita pokoknya satu geng ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek aja tuh belanja-belanjaan di sini ada ya. Dadah.